Saudaraku sekalian, kita belajar untuk menghayati kasih Allah. Secara teori orang bisa bicara tentang kasih Allah yang besar, yang memberikan putra tunggalnya. Secara teori, dan memang itu bisa dipahami dalam nalar. Tetapi tidak cukup dengan nalar kita memahami kasih Allah. Tapi juga harus dalam pewahyuan dan penghayatan. Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Atau banyak orang tidak memikirkan. Merasa sudah mengerti kasih Allah. Dan berkata kasih Allah besar, dia memberikan putra tunggalnya. Tetapi kalau saudara benar-benar berjalan dengan Tuhan, saudara dipimpin Roh Kudus, saudara akan mengerti bahwa menghayati kasih Allah itu harus juga dengan pewahyuan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mencelikkan mata pengertian kita, sehingga kita mengerti apa artinya kasih Allah, kasih Kristus di dalam hidup kita, saudaraku. Dan itulah yang akan menggerakkan kita untuk memberikan hidup kita tanpa batas bagi Tuhan. Di dalam suratnya Paulus mengatakan begini, saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ini pasti tingkat pewahyuan oleh pimpinan Roh Kudus, bukan saja mengerti kasih Kristus, tapi menghayati kasih Kristus. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Coba, berapa banyak orang yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan? Kalau kita jujur, kita seringkali mau mendapat sedikit bagian dalam hidup ini. Apakah itu bentuk uang, materi, pujian, sanjungan, kehormatan, ucapan terima kasih, reward, upah dari manusia sekitar kita. Kalau orang benar-benar menghayati kasih Kristus dari pewahyuan yang Roh Kudus berikan, dia rela tidak mendapat apa-apa dari dunia ini. Tidak dapat upah, pahala, uang, pujian, sanjungan, ucapan terima kasih, penghargaan, atau apapun. Sebab kasih Allah yang dia hayati, dia sadari yang begitu besar, menggerakkan dirinya menyerahkan apapun yang dia miliki untuk Tuhan. Dan ini tidak bisa ditemukan di sekolah teologi, saudaraku. Ini ditemukan dalam perjalanan hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama, matikan kedagingan. Kalau orang tidak mematikan kedagingannya, Roh Kudus tidak bisa memberikan pewahyuan. Yang kedua, beri waktu berlama-lama dengan Roh Kudus di ruang doa. Tidak bisa tidak. Mematikan kedagingan itu artinya mematikan dosa dalam daging kita dan mematikan hasrat-hasrat memiliki dunia atau percintaan dunia. Roh Kudus tidak bisa mengurapi orang yang belum mematikan dagingnya. Kalaupun dia diurapi untuk pekerjaan penginjilan, pekerjaan Tuhan untuk sementara waktu bisa, tapi tidak akan permanen. Sebab dia tidak menghasilkan buah roh, tapi memang memiliki karunia roh. Kita mau memiliki buah roh, saudaraku. Karunia roh bisa menyusul. Jadi matikan daging lalu berlama-lama ada di hadapan Tuhan. Duduk diam. Aduh, saudara. Bisa duduk diam di kaki Tuhan. Itu luar biasa, saudara.
Makanya kalau pikiran kita masih senang nonton film, nonton ini, jalan-jalan, nggak bisa lama. Maunya kongko-kongko dengan teman. Bukan tidak boleh nonton film, asal itu film yang baik. Bukan tidak boleh kongko-kongko ngobrol-ngobrol dengan teman. Mestinya kita punya waktu untuk kongko-kongko ngobrol dengan teman, tidak salah. Tetapi jika itu tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, kita hindari. Duduk diam di kaki Tuhan. Nah, pewahyuan untuk bisa menghayati kasih Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Ia bukan hanya bisa berkata kasih Allah besar, tapi dia bisa menghayati dari pewahyuan itu. Dan ketika ia bisa menghayati dari pewahyuan itu, maka dia berikan semua untuk Tuhan. Semua, tidak ada batas. Dan dia bersedia tidak mengambil bagian secuil sekecil apapun untuk dirinya sendiri. Ya memang ini juga perlu pergumulan karena daging kita seringkali masih mendesak-desak untuk dipuaskan. Tapi kita akan berkata, aku memilih mempersembahkan semua untuk Tuhan. Jadi kalau orang berkata betapa besar kasih-Mu padaku, kasih Allah begitu besar, seringkali hanya di kognitif, di nalar yang sangat terbatas, yang itu tidak menggerakkan dia untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan. Bahkan kalau menyerahkan hidup untuk Tuhan jadi pendeta misalnya, itu pun jadi profesi hanya untuk hidup. Itu pun hanya menjadi alasan untuk mudah mendapatkan nafkah. Dan itu sudah terjadi, saudaraku sekalian. Dan tentu saja hal seperti ini sudah jelas ada dalam kehidupan sebagian orang. Jadi menyedihkan sekali, saudaraku, kalau seorang teolog bisa bicara panjang lebar tentang kristologi, bisa bicara panjang lebar mengenai berbagai pokok dalam Alkitab, tapi tidak memiliki penghayatan dari pewahyuan lewat Roh Kudus mengenai kasih Allah, sehingga belum bisa memenuhi yang dikatakan oleh Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia rela hidupnya disita oleh Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan matilah keuntungan. Dan di sini yang kita baca tadi, Yesus telah mati untuk semua. Mereka semua sudah mati, semua itu kita. Dan sekarang kalau kita hidup untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Saudaraku sekalian yang kekasih, jangan merasa kalau sudah memiliki pengertian secara kognitif dalam nalar mengenai kasih Kristus, Anda berarti sudah mengerti kasih itu. Perlu pewahyuan dari Roh Kudus, sehingga menghayati kasih Kristus dari pewahyuan tersebut dan menggerakkan saudara rela memberikan apapun tanpa merasa Anda berjasa bagi Tuhan, mempersembahkan segenap hidup tanpa batas kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus untuk kerajaannya, tanpa merasa memberi sesuatu karena memang kita telah berhutang yang tiada batas dari Tuhan. Oleh sebab itu matikan dagingmu dan beri waktu berlama-lama duduk diam di kaki Tuhan. Hanya orang-orang yang menghayati kasih Kristus dari pewahyuan seperti yang dialami Paulus yang melayani dalam standar yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, matikan dagingmu dan berlama-lama ada di hadapan Tuhan, supaya saudara bisa menghayati kasih Kristus dari pewahyuan yang Roh Kudus berikan. Alami ini, jangan hanya mengerti lalu mengaminkan khotbah ini. Alami dan buktikan betapa dahsyat kasih Allah. Jadi kalau Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kau bisa mengerti betapa dalamnya kasih Kristus, itu maksudnya adalah kamu harus memiliki penghayatan yang benar mengenai kasih Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.